kebetulan paket komplit gitu. Udah ceritanya menarik, ceritanya nyerempet-nyerempet, tipis-tipis. Jadi begitu baca, ayo deh, nih gua banget gitu. Terus dibantu juga dengan semua line up players yang juga asik-asik juga gitu. Ya, masing-masing tawaran kan punya plus dan minusnya gitu ya. Maksudnya cerita yang menarik, tim yang asik juga. Nah, ini kebetulan paket komplit gitu. Udah ceritanya menarik, ceritanya nyerempet-nyerempet, tipis-tipis. Jadi begitu baca, ayo deh, nih gua banget gitu. Terus dibantu juga dengan semua line up players yang juga asik-asik juga gitu. Tapi ya benar, pertama ketemu Salman nawarin, Ding, gue punya ide cerita, gue pengen lo yang main, tapi judulnya Menduda, lo oke nggak? Coba sini gue main. Wah, ini sih gue banget nih. Oke, ini kayak gini loh, Man, ini gini loh, Duda, waktu itu gue gini loh. Akhirnya jadilah karakter Dimas yang diperankan oleh saya gitu. Jadi memang kurang lebih 11, 12, 3/4 lah. Dimas dan Gading. Momen apa sih yang sedikit-sedikit menyerempet akhirnya ada di kehidupan Gading? Iya, maksudnya sosoknya sama, punya anak satu, anaknya cewek, beranjak ke gadis gitu kan. Punya hubungan yang asik juga dengan orang tuanya, yang bisa ngobrol apa aja. Dimas itu sosok yang asik bergaul sama teman-temannya. Itu saya juga punya banyak teman, dan harus bedanya adalah ini masa-masa ketika Dimas habis bercerai gitu. Jadi ini merecall saya, oh ini beberapa tahun gue yang dulu yang gue alamin gitu. Jadi sedikit banyak kebantu. Tadi kan begitu ya. Apa tuh? Silakan Kak. Oh ya. Kenapa sih Kak kan mau Kenapa? mau syuting? Kenapa menerima tawaran menjadi Oke. Desi? Yang menarik ya, jadi karakter Desi di sini. Yang menarik, kayaknya justru yang menarik itu karakter. Oke. Karena Desi ini sebetulnya adalah pembalance-nya Dimas. Iya. Dimas tuh di sini orangnya yang santai, easy go, yang tadi dibilang sama Gading temannya banyak. Sementara kalau Desi tuh kebalikannya, dia realistis banget, kerja keras terus karena suaminya agak terlalu santai. Terus juga lumayan ambisius gitu. Jadi bisa dibilang Desi ini menggambarkan ibu-ibu di kota besar pada umumnya gitu. Jadi itu sangat interesting sekali begitu dapat karakter yang sangat realistis, terus punya pasangan yang seperti ini. Gimana caranya Desi menghadapi situasinya? Relate juga nggak sih? Enggak lagi. Beda banget ya. Beda banget lagi. Jadi emang Desi kan berasa keras intens. Kalau aku kebalikannya, lumayan kayak Dimas sebenarnya ya. Iya, benar. Easy going. Coba mungkin gimana Iya, karakter saya? benar. Iya kan? Desi itu jauh banget. Niken itu versi Dimas cewek. Tapi nggak pakai judi online ya. Iya, benar. Kita berdua nggak judi online. Kita berdua nggak judi online jauh-jauh gitu, Iya. apa itu judi online gitu. Tapi bisa menjalin hubungan dengan mantan dengan baik itu salah satu menjadi ikonnya realnya Gading Martin nggak sih? Maksudnya banyak Iya. yang terinspirasi bisa menjalin hubungan baik dengan mantan. Iya. Tergambarkan juga tidak? Sebenarnya di luar sana kan juga banyak pasangan yang berhasil melewati itu semua gitu, bukan cuma saya juga. Banyak juga kok orang-orang yang berpisah tapi tetap baik-baik saja gitu. Nah ini prosesnya mungkin ya, tapi kan itu butuh waktu. Butuh Nggak waktu, mungkin pasti butuh waktu. Abis ketok palu langsung hai, Iya kan nggak nggak mungkin. benar, kan? nggak mungkin juga gitu. Nah, Pasti nyungsepnya ada dulu. Nah ini film Menduda ini kayak dijelasin tuh proses dari nyungsepnya. Terus sampai akhirnya kok bisa sih bisa baik-baik aja gitu loh. Jadi memang ya kan kalau bisa orang bercerai itu ya kalau bisa jangan bercerai gitu. Saya tidak mengaminkan ya cerai nggak apa-apa gitu. Enggak juga gitu. Tapi kalaupun harus gitu, alangkah baiknya, sekali lagi nggak nguruin, alangkah baiknya. Apalagi kalau udah punya anak gitu. Kalau nggak punya anak sih mungkin ya sendiri-sendiri lagi gitu ya, bodo amat. Tapi kalau udah punya anak, gimana caranya kita ini anak kita tetap dapat yang terbaik gitu dari versi kedua orang tuanya gitu. Mas tadi sempat ada juga statement yang menarik nih. Sebelum film nih dua orang yang duda, tapi setelah film selesai jadi 5 orang. Ya enggak, itu Itu kebetulan aja Mbak, Itu kebetulan kebetulan. Mendudanya belum tayang kan, ini baru mau
tayang itu Iya. justru menginspirasi Enggak. biar nggak semakin banyak duda ribet Iya soalnya. benar-benar. Enggak, itu hanya kebetulan aja. Kebetulan kok ya teman-teman semua. Wah, Ya. rusuh nih. Iya kebetulan teman-teman semua. Tapi ya itulah maksudnya ini bisa kejadian sama siapa aja gitu. Nggak bakal ada yang nyangka juga kita 10-15 tahun ke depan kita akan kayak gimana. Dulu juga saya nyangkanya saya itu Indonesian couple goals gitu kan. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka juga dan nggak ada yang mau juga gitu. Tapi ketika ceritanya harus seperti itu dijalaninya ya udah gitu. Dan saya yakin juga teman-teman di luar sana juga pasti melewatinya juga nggak gampang. Dan kalau beda karakter dikasih satu masalah yang sama juga kan hasil akhirnya juga belum tentu sama. Jadi ya turut sedih juga kalau ada teman-teman yang pada akhirnya nyusul Mas punya anak perempuan di film. nyusul terus pakai ketawa. Gue no komen ah. Pas punya Iya, anak iya. perempuan di film. Iya. Pas syuting ingat Gempi juga nggak? Iyalah, inget banget. Heeh. Ingat karena umurnya kurang lebih Ella lebih besar 3 tahunan lah, 3-4 tahun. Tapi kurang lebih kan hampir sama, maksudnya masa-masa itu masa-masa ketika nanti pasangannya mamanya mungkin punya pacar baru atau bapaknya punya pacar baru. Itu kan gimana jelasin ke anaknya ya gitu ya. Terus Gimana? gini loh. Belum kenapa ya dulu masa-masa kecil kan anak kan pasti pingin tahu dan Iya. dia nyeletuk pasti pakai bahasanya dia nih. Nah kita nih siap nggak nih ditanya begitu kan, dan kita juga harus jawabnya juga ya. Kalau saya jelasinnya Gading ya, ini bukan Dimas. Kalau Gading jelasinnya sesuai dengan umurnya dia sekarang nih. Nanti mungkin saya udah bilang ke Kevin, nanti mungkin papa jelasin sekarang sama nanti kamu udah 17 tahun bahasanya mungkin berbeda gitu, karena pasti kamu lebih ngerti gitu. Dan Ella di sini udah cukup Lebih dewasa dewasa. dibanding Gempi, dan sebenarnya dia cuman nggak pingin bapak ibunya berantem gitu. Dia udah ada di posisi yang dia udah tahu bapak ibunya pisah, cuman nggak pingin berantem karena bapaknya pingin Ella sama gue ya gitu. Misalnya katakan cuman mau oke, gue mau ngerayain ulang tahun, Ella gue ajak lu ya. Udah bilang mama belum. Jadi Ella tuh juga pembalance ya. Pembalance dari Desi dan Dimas. Mungkin di kehidupan nyata kan udah juga apalagi sekarang udah lama, mohon maaf ya, positif negatifnya apa sih menjadi seorang muda buat itu? Gue juga nonton apa sih Mas Gading? Positif negatif. Positifnya apa ya? Gitu nggak ada positifnya. Nah, enggak. Ya maksudnya Belum sempet nanya juga. Nggak apa-apa. Iya Lagi pasti. baru sempet nanya nih kemarin Kan research. ya orang kan kepala orang kita nggak bisa masukin satu-satu, kita nggak bisa dikte satu-satu, dan orang juga punya pemikiran beda-beda ya. Ada yang nganggap duda itu negatif, ada yang nganggap duda dia biasa aja gitu. Kalau saya pribadi ya duda itu ya hanya status aja gitu, status kayak lo jomblo dan nggak jomblo sama juga kayak gitu. Cuman bedanya ya sudah mengalami pernikahan, totonya punya anak. Jadi orang sekali lagi iya nggak gampang juga jadi duda, nggak gampang jadi duda, tapi jadi duda tuh sekali lagi bukan akhir dari segalanya gitu. Lu nggak harus yang murung terus, harus nyungsep terus. Lu tetap harus kerja, apalagi lu udah punya anak, lu tetap harus biayain anak lo. Belum kalau lu ada harta gono gini yang lu mesti ada tetap nyantunin yang sono gitu. Iya kalau ketemu mantan Oke, gini. ya, bener Saya nggak? kasih Bener. kesimpulan ya semuanya. Jadi gini, jadi duda itu pokoknya hidup harus jalan terus. Jalan terus kan? Boleh gagal jadi Bener. pasangan, Iya. suami istri, tapi jangan sampai gagal jadi bapak yang bertanggung jawab. Itu maksud gua. Itu loh maksud aku. Mas Gading kan mungkin kalian ketika disodorin naskah ini ya, kayak Mas Gading ini kurang lebih relate sama kehidupan pribadi. Ada protes nggak sih sama penulis? Lu nulisnya berdasarkan hidup gue? Enggak. Kalau Manikin juga ada nggak hal kayak gitu gimana? Enggak sih, malah aku belajar banyak ya. Oh, jadi duda gini ya, kesian amat ya gitu. Dia lagi nyari nih yang Gading yang halaman berapa? Iya, ya? iya. Ding, yang lo yang mana, Ding? Enggak lah, kan maksudnya duda bukan cuma saya aja gitu. Dan kalau kebetulan bergesekan, kok mirip ya? Hanya kebetulan. Cerita ini hanya fiktif dan karangan belaka. Tapi Apabila- inspired. Ya. Inspired by. Iya, tapi nggak terlepas dari itu semua saya senang diajakin untuk sebuah proyek ini yang menarik lah. Mas tadi di depan Mas mengatakan duda apa duta apa sih? Ketua
Duda Nusantara, ketum. Emang lu gak mau kawin lagi? Ah, belum ada yang nanya nih, belum ada yang nanya. Takut Terus nikah. Sudah mewakili, gimana? Itu pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Enggak, belum tahu. Surprise aja pokoknya gitu. Surprise. Kalau gua kawin lagi lu pada kaget gak? Kaget ya? Emang udah ada? Belum. Nah, doain aja. Pastilah ya nggak tahu juga, we'll never know. Mudah-mudahan ada jodohnya ya kan. Oh ya ketum Duda ya kan. Untuk mengawal series ini kan kita juga butuh dukungan dari duda-duda di luar sana. Duda-duda di luar sana juga butuh hiburan. Duda, ya kan? Duda di sana butuh hiburan. Apa salah satunya adalah nonton. Nah, jadi begitu nonton, senasib gitu. Tapi Gempi pernah nanyain nggak sih? Mas? Nanya apa? Kenapa masih sendiri waktu kita menduda gitu? Emang ya? Enggak, dia santai aja. Dia pokoknya kalau gue begitu gue sama Gempi kita menikmati masa-masa berdua aja gitu. Kasih penjelasan Aman nggak? gimana? Aman Ketika nggak? mungkin Aman, bagus, Gempi kan bagus. sudah punya apa sosmed sudah apa? Iya. Kasih penjelasan mungkin ada haters yang akan ngomongin orang tuanya. Ya, so far masih aman-aman aja. Kita sebagai orang tua juga masih ngawal terus. Gempi megang gadget itu tetap diawasi oleh bapak ibunya dan ada Mbak Alma juga, ada Oma. Jadi setiap dia misalnya megang iPad, megang laptop, megang handphone tuh harus ada yang ngawasin karena di luar bapaknya udah pernah bilang di luar sana banyak orang jahat juga game. Jadi kita harus hati-hati dan kita tetap harus jadi orang baik. Jadi benar-benar dikontrol Mas. Kontrol kan adminnya masih bapaknya. Oh, Admin masih bapak ibunya, jadi kena 20% kalau endorse gitu. Thank you.